kabarnya Sobat Ambiar? Baik. Kok kameranya nggak bertiga sih? Sini. Itu siapa? Itu siapa? Gue di calling buat jadi co-host ya. Lu ngapain lu datang ke sini lu? Jadi co-host. Kan lu tamu segmen keempat baru masuk. Kenapa jadi segmen Ngapain pertama? dari awal lu udah masuk? Tadi aku udah bilang katanya FD masuk aja. Tadi aku udah standby di sono. Maaf, aku lihat di rundown katanya kalau mau promo lagu Cek Saldo itu nanti. Guys, sekarang ini sedang ada pemberitaan yang sangat luar biasa. Jadi ada dua selebriti yang luar biasa. Ini gua kasih tahu ya. Jadi mereka ini sama-sama pernah mendirikan atau membangun tenda biru. Aduh. Tapi tenda biru mereka sudah menjadi masa lalu. Cuman kabarnya mereka ini punya hubungan spesial dan banyak yang berharap mereka segera bersatu. Amin. Apakah tenda birunya akan berganti menjadi tenda bensu? Iya. Di pagi-pagi ambiar kita akan langsung hadirkan mereka yang sedang dimabuk asmara, katanya sih begitu. Ada Tedeh Ratnasari dan juga Ruben Onsu. Siapa sih? Kok nanya ini siapa? Ini kan Ade. Ini Ada siapa ya? Sorry ya. Siapa? Iya siapa? Kakakku. Mirip-miripin geser ah. Ada emang ini. Lagi lo ngapain sih nempel-nempel? Emang lu gak tahu dijadiin nama Koruben apa? Apa? Tumbal. Yana, Koruben boleh silakan di sini. Oh iya. Ada Desi. sayang kamu di situ Coba, sayang. Kamu di sini ya? Guys, Sobat Ambiar, Coba, ini dia lihat, coba dua lihat. sosok yang lagi diomongin. Beda. Mukanya tuh aura-auranya itu muka-muka bahagia nyampe. Auranya tuh kayak Siapa sih yang ngomongin pasti kalian-kalian doang ini. Tapi Emang. kayaknya gimana sih gitu. Aku seneng banget deh cocok Iya. gitu. Aduh, amin lah doa yang baik mah bagus. sebentar. Aku aminnya kenceng banget berharap. Ya enggak ada yang ngomong amin kan? Amin. Main kencang udah. Amin. Ya. Aku mau tahu ya, Ya. kan kemarin katanya sempat dekat karena nonton konser bareng, terus sampai akhirnya banyak yang menduga bahwa ini kayaknya punya hubungan spesial. Untuk Teh Desi Ratnasari, satu kalimat yang bisa menggambarkan Ruben Onsu untuk Teh Desi itu apa? Bertanggung jawab. Bener kan? Oke, sekarang buat Tanggung jawab. Bang Ben. Ya. Satu kalimat yang bisa menggambarkan Teh Desi Ratnasari. Lembut. Oh sukanya, memangnya sukanya yang lembut-lembut gitu ya? Pembawaannya tenang gitu loh. Jadi kebawa tenang nih Kak Bensu. Berisik lah. Lembut dan juga bertanggung jawab. Untuk Yes. mereka berdua kami semua di sini ucapkan Terima kasih. Udah menyempatkan waktunya. Kita itu cari jadwalnya Kak Ruben itu dari tahun berapa? dari tahun 98 semenjak program ini ada. Ya Allah. Oh lama. Ada Udah sebelahan ya. Iya. Apalagi Teh Desi Ratnasari, apalagi mau dicocok-cocokin jadwalnya. Aduh. Tapi nggak apa-apa, orang sibuk kan punya kegiatan masing-masing. Iya, benar. Pertanyaannya, kapankah kapal ini akan segera berlayar? Kita lihat ya. Senyum sumringah. Daripada Aku tuh cemberut. jadi bener. inget Teh Desi Ratnasari pernah bilang Kenapa? kalau cari suami itu harus yang bertanggung jawab. Emang pernah bilang gitu ya? Udah pasti Ya lah. udah pasti gitu Iya, kan. pasti. Dari kemarin setiap kali datang kan intinya laki-laki itu harus punya tanggung jawab. Iya, perempuan pasti pengen dapat suami yang bertanggung jawab, ya kan Dewi? Maunya gue gitu. Coba kita pengen tahu sebenarnya hubungannya tuh apa sih? Karena kalau kita lihat kan kenal dari dulu jelas, Ya. kan berhubungan baik jelas. Tapi kok ya mungkin baru sekarang ini karena momennya. Ya. Ya. Tapi tolong jelaskan hubungannya tuh apa sebenarnya? Apa ya? Apa sih? Di mana Anwar Jafar? Kok bisa yang jawab? Kamu dulu lah. Ya pokoknya kalau kita tuh memang sekarang lagi ya rajin komunikasi. Ya. Terus ngobrolnya nyambung gitu, terus seru. Ya maksudnya dari dulu kan sebelumnya kita udah deket kan. Udah teman, udah sahabatan Iya ya. betul, Ya. jadi udah sering Bertiga sama Kak Igun. sama Igun, suka teleponan juga gitu. Jadi ya Kalau sekarang sih mungkin menurut saya Ya. apa ya, mencari orang yang dipercaya untuk berbagi cerita Ya. tanpa ada yang dibocorkan, itu kan nggak mudah ya. Tanpa ada yang dibocorkan. Ya itu barangkali tidak mudah. Nah barangkali Allah pertemukan pada saat Ruben sedang membutuhkan sosok itu, dia langsung, gue lagi mau pergi nih, lo ada nggak? Hah? Ngapain? Saya bilang gini, oke gue ada, gini.
Jadi semua tidak direncanakan waktu pergi tadi ke konser. Itu nggak direncanakan. Nggak ada. Nggak ada rapat, ayo jalan. Dia nyetir sendiri, aku aja sampai kaget gini. Hah, lu nyetir sendiri? Aku bilang gitu. Jadi dia, ya gue lagi pengen nyetir sendiri. Terus udah, saya di mobilnya, Aspri dan kawan-kawannya di mobil lain gitu. Nyetir aja. Berdua dia. tuh berarti? Iya berdua, nyetir. Ih gentlenya deh. Enggak kan, ada saatnya kita tuh kan kepengen ya diam, terus ngobrol gitu. Terus memang lagi nggak kepengen disupirin gitu. Jadi nggak, gue pengen nyetir sendiri terus sama dia. Terus Jadi hubungannya mungkin karena dia merasa percaya pada saya untuk menceritakan apapun dan merasa tidak dibocorkan, jadi dia bebas untuk bercerita apapun. Dan mungkin kan kadang dalam konser nggak tahu ya, kalau mengacak kepada diri saya, ada saatnya di mana kita juga pengen sendiri, nggak pengen ngomong sama siapa-siapa, terus ketemu ada seseorang yang klik, ya udah diobrolin semua gitu misalnya. Jadi pas ya. Ya tanpa direncanakan sih, kalau direncanakan mungkin jadi malah nggak jadi kepikiran, nggak jadi gitu. Tadi TDC itu mengeluarkan satu kata, percaya. Ini satu kata yang sebetulnya begitu powerful sekali. Yang bisa membuat seorang Ruben Onsu tuh percaya untuk bercerita sama Desi Ratnasari itu apa? Kan temannya ko Ruben tuh begitu banyak semua. Ya, gini. Jadi kalau ngobrol itu senangnya adalah apa? Tidak pernah kita menyalahkan siapapun gitu ya. Tapi bercerita dan terus lebih mencari gini, apa yang gue lagi pikirkan, apa yang lagi gue rasakan tuh bisa gue tumpahkan dengan seseorang yang gue bisa percaya gitu. Dengan tujuan adalah ya gue juga nggak kepengen dibela, nggak kepengen apapun itu, tapi gue bisa mengungkapkan semuanya. gitu ya. Iya. Itu kan yang sebenarnya yang kemarin ini saya lagi lewati itu hal yang paling sulit gitu. Makanya kalau misalnya tiba-tiba beritanya, wah gini ya, tapi gue ketika lu lagi baru pada beritanya rame, gue sudah melewati fase itu ya. Mencoba mengkoreksi diri, berdamai gitu. Nah makanya energi positif yang dimasukin di pikiran gue tuh itu membuat gue semakin lebih legowo, lebih... Energi positif dari siapa? Siapa dong? Pakai nanya validasi. Jadi bisa dibilang TDC ini hadir untuk menjadi tempat Ruben Onsu bercerita di saat masa-masa sulit kemarin ini. Ya. Termasuk seperti itu ya. Iya betul. Kita juga mau kasih lihat, ini asumsi dari netizen yang berharap juga mungkin hal yang sama seperti kita. Kita mau kasih lihat ya. Baca, Ya. Kadang-kadang Ruben Nih, Mas Onsu Infal dan nih. Desi Ratnasari disorot netizen. Dari sahabat jadi cinta. TDC. Kan Banyak berharap netizen tuh. dulu kan masih bersahabatan. Iya. Kan? Kalau sekarang? Kalau sekarang? Ya tunggu aja deh. Jadi cinta gak sih? Saya pikir di umur saya ya, Ruben tuh kan jauh lebih muda dari saya. Berapa sih? Cuman 10 tahun loh. 10 tahun bedanya ya? Bukan 10 cuma tahun. ya Apa-apa, 10 cuma tahun. deh, kecuali 20 tahun. Iya. Cuma 2 kali pemilu doang bedanya. Jadi ya tadi menurut saya tuh di usianya dia ini dia udah lebih bisa mature. Saya tidak pernah memberikan solusi ataupun pemikiran-pemikiran saya pada saat dia butuh sesuatu gitu. Dia cuma cerita. Kalau dia tanya menurut lo gitu misalnya ya. Jadi menurut saya dia sudah cukup dewasa lah dengan umurnya yang muda ini, itu satu. Yang keduanya tidak emosional, itu penting juga gitu. Kalau ngomongin soal di umur kita ini ya saya, apalagi saya udah tua banget gitu. Enggak banget sih ya tua. Enggak lah. Oh ya tua lah maksudnya. Matang. Ya, menurut saya sih udah bukan lagi pencarian bentuk cinta yang romantis, yang apa ya, lebih ke arah companionship, lebih ke arah Menemani. pertemanan yang dekat, sama punya satu visi misi, itu lebih ke arah situ gitu. Jadi kenyamanan berbicara, berkomunikasi itu menjadi suatu hal yang sangat penting. Jadi kalau kita ngobrolin mau bentuknya kayak apa, kali udah bukan ngomong lagi bentuk ya. Kalau kita lagi sempat ketemu, ayo ketemu, lagi nggak sempat ketemu ya nggak apa-apa. Dan alhamdulillahnya tuh Ruben selalu ngajak Nashwa, jadi kita kemana-mana bertiga. Oh ya, apa alasan selalu ngajak Nashwa? Ya maksudnya gini, aku tuh lebih suka kalau ya bareng gitu ya. Jadi biar lebih, nah Nashwa itu justru banyak membuat aku ngelihatnya gini ya, anak ini dewasa gitu ya. Dan terus dia lebih bijak, aku bilang dia oke banget gitu. Jadi apapun kalau ngobrol sama Nashwa terus kita obrolan kita bertiga di meja itu pasti menarik. Kita kan judulnya apa ya istilahnya tuh, packaging gitu. Packaging lah. Ruben juga pasti punya packaging gitu.
Jadi selama ini buat saya ya penting juga gitu, siapapun yang menjadi sahabat dekat saya harus kenal juga keluarga saya, nggak cuma Nashwa, Sasi, adik saya, adik-adik saya yang lain juga. So itu juga harus merasa nyaman untuk berkumpul dengan siapapun yang menjadi bagian dari hidup saya. Apapun itu bentuknya ya, bentuk hubungannya ya, pertemanan, persahabatan, teman kerja atau apapun, mereka insya Allah akan kena. Jadi kalau ada berita apapun, keluarga saya lebih duluan tahu dibandingkan Ya memang harusnya yang seperti lain itu ya, ya. begitu. Ini Apalagi juga Nashwa. kita mau kasih lihat buat Sobat Ambiar keseruan antara TDC dan juga Ruben Onsu. Mereka sering kata jalan bareng termasuk tuh ke Rekado kita mau kasih lihat ya. Ada caption dari seorang Ruben Seru Onsu. ya. Tuh janjian mau ketemu si bedai Grer. Hey girl. Malah dapat kado juga. Hahaha. Jadinya tukeran kado ya ini. Jadi sebenarnya Kasih kado gini, sama lo. awalnya saya, nggak apa-apa ya bisa dilihat. Iya. Jadi ini kan bukan rahasia Yang ya. ada rahasia. Jadi Semua juga udah pada tahu. awalnya saya itu pergi kan, saya kebetulan lagi pergi keluar sama Nashwa, lalu kemudian saya lanjut 3 minggu itu saya nggak ada di Jakarta lah. Saya pergi lanjut sama Nashwa umroh, tiba-tiba dia bilang, dia panggil saya tuh Cur, panggilan kita tuh dari dulu Cur. Manggilnya apa maaf? Cur. Cur. Cur itu apa? Apa ya dulu ya? Apa ya? Cucur. Enggak. Enggak, bukan. Pokoknya zaman dulu waktu Ya, kita cuma lagi mereka bareng di tahu satu lah ya. program udah. Panggilan sayang. Panggilan kasih sayang. Habis itu dia bilang, Cul lagi di mana? Saya lagi nggak di Jakarta gini. Lah, padahal gue ada ini hadiah. Gue buat balik ke Jakarta 1 hari aja. Kalau memang memungkinkan ketemu, saya bilang gitu. Tapi terus katanya saya kelelahan kan. Cur kayaknya nggak bisa, saya bilang. Terus dia langsung bilang, ya udah anytime atau gue kirim aja kadonya. Gue punya kado buat lu. Terus saya bilang, ya nggak afdol atuh, masa cuman dikirimin niat baik, yang nggak baik harus ketemu aja nggak apa-apa gitu. Saya cerita sama Nashwa, Om Ruben mau ini ngasih gini. Dia panggilnya kakak Ruben apa Om Ruben ya? Terus abis gitu anakku bilang, lah kalau dikasih kado ya bunda juga harus kasih kado dong gitu. Jadi idenya dari Nas, terus aku bilang apa ya nak ya? Dia udah punya semua, nanti salah-salah saya kan nggak tahu ya. Walaupun kita udah kenal lama tapi saya tidak pernah bertanya terkait personal things. Maksudnya sukaannya kamu apa, warnanya apa, makanan apa, saya nggak tahu sama sekali gitu. Jadi waktu itu ya udah tanpa direncanakan saya beli, saya siap-siap terus kemudian lu ngapain sih kasih kado juga? Ya udahlah kebaikan dibalas dengan kebaikan, saya bilang gitu. Dia ngasih Jadi full make up, katanya itu cuma ada berapa? 3 di 3 Indonesia. lagi limited. Lucu, lagi limited edition. Oh, dapat make up. Overclaim nggak tuh make up? Astagfirullahaladzim. Dapat make up. Oke, kalau TDC ngasih apa ke Ruben? Ngasih apa ya? Kasih apa? Kasih tahu dong. Kasih tahu dong. Ada jaket. Ini yang dipakai. Ini bukan? Bukan. Oh ya bukan. Tuh gosip-gosip banget. Kan biasa gitu ya. Kita nanya. Kalau ketemu sama orang spesial kan pasti dipakai ya. Ya enggak ada momennya pasti nanti kita pakai. Oke. Iya, Aku mau sama tahu dong kalau dari masing-masing ya. Kalau dari Ko Ruben, apa 3 hal yang tidak pernah berubah dari Teh Desi Ratnasari pun juga sebaliknya? Kalau dari Ko Ruben. Perhatian. Satu. Ya, jadi dia selalu mengingat apapun itu. Misalnya kita terakhir nih ketemu apa, terus ketika ketemu lagi, itu gimana? Oke, gitu. Oke, yang kedua? Terus yang kedua, yang gak dilupa tuh ya, Ya, yang nggak berubah. sederhana. Sederhana. Oke. Berikutnya satu lagi. Min. Ya, sederhana. Terus yang ketiga, murah senyum. Murah senyum. Oh, ya Teh Desi, Allah. 3 hal yang tidak pernah berubah dari Ruben Onsu dari zaman dulu sampai sekarang. Tidak banyak komentar, menurut saya dia minim komentar. Oh ya? Sama sih kalian Masa no sih? comment Masa kali ya. sih? Memang iya kan Maksudnya Ruben? Iya. Kalau di kerja mungkin itu karena tuntutan Iya. pekerjaan ya. Tapi kalau secara personal yang saya tahu kalau lagi ngobrol, satu dia hanya menceritakan tentang dirinya sendiri, tidak menjalikan orang lain. Itu yang tidak berubah dari dulu. Aha. Yang keduanya yang tidak berubah tampilan tetap juga seperti apa adanya. Menurut saya sih ini juga sederhana lah gitu ya menurut saya. Terus yang ketiganya pekerja keras. Dia sangat mendedikasikan waktunya itu untuk dirinya, bekerja keras dan dia support keluarganya itu juga tidak berubah. Tapi jangan lupa bahagia buat diri sendiri ya. Yes, amin. Oke, buat Ko Ruben sama Teh Desi, kita mau tanya, kita mau minta masing-masing untuk memberikan nilai 1 sampai 10 keseriusan hubungan ini. Waduh. Kamu di sisinya Teh Desi bisikin ke Dewi Persik, Ko Ruben bisikin ke aku. Oke. Aku sama bisikin. Nggak ada. Kamu nggak ada, udah kamu hodam, kamu aja cek hodam tuh. Astagfirullahaladzim. Oke. Jadi maksudnya ini apa nih? Rate 1 sampai 10 ya.
Kita mau lihat ada kecocokan nggak jawaban dari mereka masing-masing. Korban bisikin aku berapa Aduh, rate? apa ya, Cut? Teh jangan dingin dong tangannya. Tangannya Ayo, nih. Korban, aku lagi nungguin loh. Masalahnya Kelihatan ya orang jatuh cinta dulu berdua kita ya. tidak pernah ngasih rate aman-aman aja sampai sekarang ya. Ini justru gara-gara lo gini nih ntar rame nih ya. Tapi Ini emang ini kan kenyataan. doa, Iya, doa doa. baik loh. Oh, iya, iya. Semakin banyak yang Oke, ngedoain, oke, semakin... oke. Korban silahkan bisikin aku. Oke. Oke. Jadi Wi, Ini kalian berdua nggak ngasih tahu ke semua. kasih tahu dong. Kan itu mau Kita berdua akan ya. menghitung sampai 3, kita akan mengeluarkan jawabannya bareng-bareng ya, Ya. siap. 1, 2, 3, 8. Kompak lo, kompak 8. Terus kita dapat Sama-sama. apa dong? Sama-sama red. Oh, kalau saya sih memang angka 8 itu kan infinite. Artinya apapun bisa terjadi terserah Allah gitu kan. Iya, amin. Kalau kita gitu. bilang sekian terus nyatanya nanti Allah kasih lebih, salah juga. Kalau kita lebih Allah bilang nggak begitu, salah juga. Jadi buat saya apapun yang terjadi Allah yang merencanakan itu lebih baik. Nggak janjian kan tadi? Enggak. Ya kan barusan kita ngomongin. Angka Iya, 8 kapan infinite, lagi semoga mereka rezekinya janjian? terus Amin. berputar, Amin, terus amin. ngalir. Kebaikan. Silaturahminya juga, rasa Penting sayang. kebaikan, ya. kebaikan ya, niatnya Tapi kebaikan. kalau ngomongin soal rasa sayang, kita juga mau kasih lihat. Ini bentuk rasa sayang Teh Desi sama Putri tercinta. Karena setiap tahun pasti ada aja liburan ke luar negeri ya. Cuman masalahnya Nashwa sekarang susah dimintain foto. Naswa paling males kalau dimintain foto berdua. Alhamdulillah bisa juga akhirnya. Tasken. Tasken. Iya. Memang indah, Masya Allah. Alhamdulillah. Love biru. Teh Nashwa tuh sekarang umurnya berapa sih Teh? Insya Allah 22 tahun. 22 Iya, tahun. tahun Jadi ini udah mulai 22. susah dimintain foto. Iya, dia tuh kalau mau foto berdua tuh dia bilang, apa sih Bun, udah deh kalau mau foto sendiri aja deh gitu. Apalagi kalau mau diposting-posting dia tuh nggak suka. Ah. I have my own life gitu-gitulah pokoknya. Tapi terus gue bilang ya sekali-kali lah nah sama Bunda kan Bunda ini bagus tempatnya gini-gini. Pokoknya mesti cerewet panjang dulu. Itu difotoin sama orang gitu, difotoin sama temanku difotoin. Terus saking itu anak gitu-gitu. Dia bilang, Des gue foto terus aja ya, cek jadi nanti tinggal lu pilih. Jadi sampai banyak banget gitu capture-nya. Baru tuh, yang ini berarti itu pilihan dari sekian puluh foto. Kalau Karena enggak, momen kan. bener. Teh Desi, Nashwa dengan umur 20 tahunan berarti kan ya artinya 22 sudah tahun. dewasa, Ya. kemudian juga berhak untuk menentukan pilihan hidup pun juga dengan pasangan. Udah boleh pacaran pasti udah boleh dong. Boleh sih, tapi sampai detik ini kayaknya dia masih memilih sendiri. Saya juga nggak tahu kenapa, tapi kalau banyak teman, sahabat, banyak laki ataupun perempuan sering main ke rumah, alhamdulillah ada. Ada beberapa yang mau menjodohkan dengan anak-anaknya dari teman-teman saya sih. Udah ada? Di DPR gitu ya, di partai saya juga ada, dikenalin sama anak gue, terus anak saya, kayak nggak bisa nyari sendiri deh Bon, harus dijodohin. Lah katanya mau ta'aruf, saya bilang kalau mau ta'aruf ya begini caranya gitu, tapi tetap udahlah ntar juga ada kali katanya gitu. Terus dia pernah minta izin, boleh nggak bukan orang Indonesia? Oh, kenapa? Apa alasan boleh nggak dengan bukan orang Indonesia? Nah, ini harus di-spill, harus atas izin dia nih. Kenapa? Pokoknya intinya buat dia orang bukan Indonesia itu lebih memiliki keterbukaan dalam berpikir gitu. Lalu kemudian bisa memahami lebih luas gitu ya, maksudnya dari konteks hati dan pikiran. Menurut dia sebagai pasangan itu begitu, karena mungkin Nashwa tipe yang nanti berpikir akan ingin bekerja dan berkarir sendiri sebagai perempuan mungkin gitu. Kalau punya pasangan bukan orang Indonesia, artinya kemungkinan dia untuk meninggalkan Indonesia juga begitu besar sekali. Dia sudah minta izin tidak akan tinggal di Indonesia. So apa pikiran Desi Ratnasari ketika Putri satu-satunya meminta izin dan juga ya pastinya harus melepas mau tidak mau? Iya, kalau ngomongin soal sendiri ya sudahlah ya, nanti meninggal juga kita sendiri bukan gitu ya. Jadi kalau saya sih, buat saya yang penting tugas saya adalah menghantarkan dia dengan masa depan yang terbaik. Semoga Allah mudahkan, bertemu dengan jodohnya yang terbaik, Allah Amin. mudahkan. Terus yang terpenting juga dia nggak lupa dengan dasar agama sampai dia meninggal nanti, itu yang terpenting menurut saya. Mau dimanapun tinggal menurut saya Allah sudah siapkan rencana hidupnya sendiri. Dia malah bilang lah, nanti Bunda sendiri atuh. Ya Bunda ikutlah, mau kemana lagi, orang Bunda cuma sendiri gitu ngomongnya. Sekarang sendiri, besok-besok siapa tahu sama Robin Onsu. Ya. Anjing haji. Ya kan nggak tahu kalau Kita nggak sendiri. tahu, Bener, kita nggak ada yang tahu, bener. Udah Naswa nggak apa-apa, nanti di sana, nanti Bunda aku yang jagain ya. Seneng deh
Ini kalau aku kita seneng lihat- liat dia mau bahagia deh, Iya, Kak. kita jadi ikut Iya bahagia kan, gitu nyampe. kan, ya Allah. Benar. Vibe-nya tuh nyampe ke kita. Energinya tuh nyampe Amin. gitu ya. Iya. Selain mereka juga memperhatikan tentu saja dari satu sama lain pun juga kebahagiaan anaknya. Ketika Hari Anak juga Ruben Onsu memposting sebuah kalimat yang bisa dibilang mengharukan sekali. Kita mau lihat seperti apa kalimatnya dan maksudnya apa. Ya, So sweet banget sih, Allah. Arti anak-anak untuk Ruben Onsu. ya mereka salah satu penyemangat aku juga pastinya gitu ya, dan mereka selalu ada dalam hati, dalam pikiran gitu. Cuman kan sampai sekarang ini saya juga bisa bertahan ya salah satunya juga ingat mereka gitu. Jadi ya harus semangat lagi, harus bisa menjalani apa yang lagi saya mau kerjakan gitu ya, dan terus ngelihat ketawa mereka itu ya buat saya gini, nggak ada alasan untuk saya bisa drop gitu ya. Ya pasti mental setiap orang pasti. Cuman kalau saya ngelihatnya saya harus membedakan di mana saat saya lagi memikirkan hal pribadi Ya. sama saat saya lagi main bersama mereka gitu. Ya. Ini ada caption dari Ruben Onsu untuk ketiga buah hatinya. Kalian bertiga harus selalu sehat, harus bahagia dan menjadi kebanggaan ayah selalu. Aku hanya ingin lihat mereka tersenyum karena kebahagiaannya tak terbatas. Cintaku pada mereka tanpa syarat dan tanpa tapi. Doaku ini yang selalu aku minta untuk ketiga anakku. Terbanglah tinggi anak-anakku, sekuat ayah menjaga kalian. Tapi jika suatu saat ayah tak sekuat kalian lagi dan tidak bisa mendampingi lagi, tetaplah terbang tinggi, jangan hiraukan. Karena yang ayah pasti akan tersenyum dan berucap terima kasih Tuhan sudah menjawab doaku. Terima kasih Ya. Tuhan sudah menjawab doaku. Apa doa yang sudah dijawab oleh Tuhan untuk Ruben Onsu? Apa yang doa yang sudah dijawab Tuhan ya. Buat saya gini, tapi lebih tepatnya gini. Kenapa saya menulis ini? Itu ya karena semua segala sesuatu dalam hidup ini terkadang kita nggak mau, tapi kalau kata Tuhan terjadi ya pasti akan terjadi. Nggak ada, tidak ada manusia siapapun yang bisa menghalangi. Betul. Ya, tapi kalau buat saya, kalau kita sebagai orang tua nih ya, ngelihat anaknya berhasil, sukses gitu ya, nggak usah mikirin bagaimana balas ke kita. Ya. Gitu ya, karena suatu saat nanti mereka punya kehidupan sendiri, suatu saat nanti mereka punya caranya sendiri, mereka punya pertemanan sendiri, punya keluarga sendiri gitu. Jadi saya harus bersiap. Tadi Ruben Onsu sempat bilang bahwa alasan gua bertahan sampai sekarang tuh karena anak. Ya. So apa jadinya Ruben Onsu tanpa hadirnya ketiga buah hati ini? Wah, nggak bisa dibayangin sih gitu, nggak bisa dibayangin. Dan ya melewati itu ya gimana ya? Gimana sih ya, harus berjalan, tapi harus berpikir banyak sekali yang akhirnya apa yang ada di pikiran gitu, yang sehingga baik di badan saya juga akhirnya jadi kayak capek, gampang capek, gampang ya karena yang ini belum kelar ada ini lagi, Ada ini belum lagi. kelar ada ini lagi, ini belum kelar ada ini lagi. Wow, 2024 tuh tahun dahsyat sekali gitu. Jadi memasuki tahun yang baru ya saya udah lebih mencoba meluaskan lagi pikirannya gitu, dan iya Hatinya. hati, meluaskan lagi hatinya, dan terus tidak mau berpikiran yang buruk tentang apapun gitu. Tadi Ruben Onsu juga bilang bahwa terkadang harus bisa ceria di depan anak walaupun memang keadaan tidak seperti itu. Ya. Ibaratnya memakai topeng. Dan tentunya tidak mudah untuk selalu menggunakan topeng. Kelelahan batin itu pasti ada. Pasti. Tanpa harus kita menceritakan karena pun mereka masih anak-anak. Talia Tania, Betran Peto, Putra Onsu. Tapi jika nanti suatu saat mereka sudah memahami, mengerti dan bisa kembali menyaksikan tayangan ini tanpa kita ceritakan apa yang sebenarnya terjadi. Apa yang ingin disampaikan untuk mereka bertiga. Untuk ya Onyo, Cici, Tania, dimanapun kalian, kapanpun
Ya pokoknya ayah masih terus ada untuk kalian. Kapanpun. Jadi tidak usah hiraukan kanan kiri. Bahkan ayah sudah bilang gak usah hiraukan ayah. Karena yang paling penting adalah ayah tidak pernah putus doa untuk kalian bertiga. Dimanapun kalian tetap menjadi kakak adik yang baik. Dimanapun kalian tetap menjadi anak yang menyenangkan untuk pertemanan, pekerja di tempat kerja kalian suatu saat nanti. Dan yang pasti tetap berpikiran baik dan berbuat baik, baik dari ucapan ataupun juga perilaku. Kita kembali saat lagi tetap di pagi-pagi Anda.